Selamat datang. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku karya Guruji Gede Prama yang berjudul Mengolah Kemarahan Menjadi Kedamaian. Ya, mari kita mulai audiobook Mengolah Kemarahan Menjadi Kedamaian. Tubuh manusia dibentuk oleh bahan-bahan bertentangan seperti air dan api. Sehingga jika seseorang tidak cerdas di depan tubuh manusia, tubuh ini bisa sangat mengguncangkan perjalanan spiritual kemudian. Seorang guru spiritual bercahaya pernah berpesan 2500 tahun yang lalu. Jiwa yang meluncur turun setelah kematian sebanyak pasir di sungai Gangga. Namun jiwa yang bergerak naik setelah kematian hanya sejumlah pasir dalam satu genggaman tangan. Kendati sesulit itu gambarannya, tidak ada salahnya untuk terus-menerus belajar menyempurnakan diri. Dan di antara sejumlah api yang ada di dalam diri, yang paling menghancurkan adalah kemarahan. Andaikan Presiden Negeri Adikuasa marah besar, hanya dalam hitungan menit planet bumi ini bisa hancur. Karena demikian keadaannya akan sangat besar pengaruhnya pada perjalanan spiritual kemudian. Kalau manusia serius mengolah kemarahan menjadi bahan-bahan kedamaian. Dan bekal sangat menentukan agar bisa sampai di sana adalah pengertian sangat mendalam tentang kemarahan. Berikut beberapa akar kemarahan, sekaligus obatnya yang layak direnungkan oleh para sahabat. Tingkatan-tingkatan kemarahan. Pertama, sekaligus yang paling permukaan, kemarahan terjadi karena kehidupan bertumbuh tidak sejalan dengan harapan. Maunya kaya, kenyataannya tidak bisa kaya. Maunya anak-anak penurut, kenyataannya anak-anak malah melawan. Maunya pasangan hidup memuaskan, kenyataannya malah sangat tidak memuaskan. Jika itu yang terjadi, miliki keberanian untuk mendekatkan harapan dengan kenyataan. Tidak mudah tentu saja. Namun agar sehat dan selamat, tidak ada pilihan lain selain menurunkan harapan. Memilih pergaulan yang lebih sederhana, melakukan tugas-tugas rendahan setiap hari seperti menyapu, mengepel, memungut sampah adalah sejumlah pilihan. Mendidik diri untuk tahu diri, lebih-lebih mengembangkan rasa berkecukupan adalah pilihan lain. Kedua, kemarahan juga bisa terjadi karena seseorang belajar dari lingkungan seperti orang tua, serta lingkungan bertumbuh yang penuh amarah. Seumpama ini yang mengganggu para sahabat, psikologi kognitif menyarankan untuk mengimbangi energi negatif di dalam dengan energi yang lebih positif. Dari bacaan, tontonan, pergaulan, usahakan agar lebih positif. Yang paling disarankan di jalan ini adalah melakukan percakapan di dalam yang lebih positif konstruktif. Ringkasnya, kurangi menyebut diri sebagai korban, serta menyebut orang melukai sebagai lawan. Sahabat yang menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian mengerti. Energi sebagai korban ini sering muncul meminjam berbagai wajah. Dari orang tua galak di masa kecil, teman bermusuhan saat remaja, sampai atasan yang tidak memuaskan ketika dewasa. Intinya, energi sebagai korban ini minta diperhatikan. Agar sembuh dan tumbuh, sadari begitu ia muncul ke permukaan. Terima energi ini sebagai bagian dari diri Anda yang utuh dan holistik. Sesederhana alam menerima malam dan siang. Ketiga, akar kemarahan yang lain adalah luka jiwa dari masa lalu. Dari pengalaman traumatik, mengalami pelecehan seksual, orang tua yang tiada ketika masih kecil, orang tua yang berpisah, kena pukul di sekolah ketika masih kecil,
sampai ditipu orang urusan uang yang sangat besar. Obat yang sangat menyembuhkan dalam hal ini adalah memaafkan. Agar wajah memaafkan lebih jelas, ada 2 tingkatan memaafkan. Bagi sahabat yang di dalamnya peka dan mudah luka, lebih-lebih pihak yang melukai sangat terbakar, memaafkan cukup dilakukan di dalam hati saja. Sadari dalam-dalam kalau itu cara diri Anda membayar hutang karma dari masa lalu. Jika Anda kokoh, bagus kalau menemui orang yang melukai Anda. Mengerti jejaring penderitaan di balik luka jiwa yang mereka timbulkan. Kemudian memaafkan melalui tindakan yang tanpa dendam dan tanpa amarah. Ini bukan pekerjaan semalam. Butuh waktu bertahun-tahun agar bisa memaafkan secara ikhlas. Dan faktor terbesar yang membuat memaafkan sangat sulit adalah ego atau keakuan. Begitu ego bisa diperkecil dengan bacaan, pelayanan, keterhubungan, apalagi praktik spiritual, maka memaafkan jadi lebih mudah. Keempat, kemarahan membakar selama bertahun-tahun bisa terjadi karena seseorang mengambil jalan hidup yang berseberangan dengan panggilan jiwa. Misalkan, sejak kecil seseorang sudah diberi tanda untuk masuk ke dunia spiritual entah melalui mimpi atau kecelakaan, tapi yang bersangkutan ngotot untuk kaya di dunia material. Hasilnya, dari tahun ke tahun kehidupan terbakar oleh kemarahan. Bila ini yang mengganggu para sahabat, cepat lakukan langkah terbalik. Ia yang jarang di rumah, alokasikan lebih banyak waktu di rumah. Bersama keluarga ditemani kasih sayang. Kawan-kawan yang jarang berdoa, tekuni dunia doa sedalam-dalamnya. Teman-teman yang tidak pernah baca buku spiritual, mulai membaca buku spiritual. Jika tidak pernah tertarik menjumpai guru spiritual, latih diri untuk sekali-sekali berjumpa guru spiritual. Seumpama Anda terlalu sering tumbuh di keramaian yang penuh kekerasan, masuki kesendirian yang penuh kedamaian ditemani oleh meditasi. Sambil ingatkan diri dengan pesan ini. Doa ada di sini tidak untuk mengubah pikiran Tuhan. Doa ada di sini untuk menyempurnakan senyuman di depan Tuhan. Kelima, di lembaga pemasyarakatan LP sering terlihat orang-orang marah yang sangat berbahaya. Termasuk pernah membunuh sejumlah orang. Kemarahan yang sangat berbahaya seperti ini ada kemungkinan karena energi berbahaya yang terbawa dari kehidupan sebelumnya. Sebut saja yang bersangkutan di kehidupan sebelumnya jadi binatang berbahaya seperti serigala, atau di kehidupan sebelumnya wafat dibunuh sehingga energi dendamnya kuat sekali. Energi itu masih sangat kuat terbawa ketika yang bersangkutan sudah mengenakan tubuh manusia di kehidupan ini. Ciri manusia jenis ini sejak kecil sudah suka berkelahi, menemukan kebahagiaan dengan cara melukai, gembira melihat orang lain terluka. Yang paling berbahaya adalah kekuatan penggoda yang lahir jadi manusia. Seperti api, mereka membakar tanpa rasa bersalah sama sekali. Seumpama ada yang mengalami ini, pembersihan spiritual cleansing adalah langkah yang sangat disarankan. Untuk publik pemula, pelayanan adalah langkah pembersihan spiritual yang sangat meyakinkan. Terutama karena pelayanan membuat diri yang kerdil mengecil, diri yang agung membesar. Bagus kalau belajar yoga dan meditasi. Sebagai bahan untuk mengenali diri, ia yang kemarahannya mendekati jenis pertama dan kedua, frekuensi kemarahannya tidak terlalu sering. Ketika marah, daya rusaknya tidak terlalu berbahaya. Seperti orang jatuh, manusia jenis ini jatuhnya tidak sering. Dan begitu jatuh akan cepat bangkit lagi. Lengkap dengan ketulusannya untuk memaafkan.
Kelompok ini punya ketertarikan untuk belajar spiritual. Mereka yang kemarahannya mendekati angka 3, 4, apalagi 5, lain lagi. Frekuensi kemarahannya nyaris setiap hari. Daya rusak kemarahannya sangat berbahaya, sangat sulit memaafkan. Dalam percakapan sehari-hari akan merasa senang dengan menjelekkan orang yang dianggap tidak sejalan. Lebih-lebih mereka yang berasal dari alam penggoda. Mirip dengan sapi besar di tengah barang pecah belah. Mereka menendang ke sana kemari serta tidak tahu kalau dirinya sedang menyakiti dan melukai. Sulit membayangkan kalau kelompok 5 ini akan tertarik belajar spiritual. Sebagai bekal, hati-hati pada para sahabat. Kekuatan penggoda bisa hadir menggunakan baju apa saja, dari penampilan sangat kasar sampai yang sangat halus. Mengolah kemarahan. Seperti bahan-bahan yang ada di alam ini, asal tahu caranya, semua bahan bisa diolah menjadi nutrisi yang berguna. Mirip daun kering, kalau diletakkan di bawah pohon bunga akan jadi bunga indah. Kotoran sapi, jika diletakkan di bawah pohon mangga akan jadi buah mangga. Tantangannya, kemudian, di mana daun kering kemarahan sebaiknya diletakkan agar berubah menjadi bunga indah yang penuh makna. Untuk tujuan kepemimpinan, di dalam keluarga maupun tempat kerja. Diperlukan kemarahan dengan intensitas kecil dan terkendali, kelompok pertama dan kedua. Ia seperti kekuatan penjaga yang membuat orang sekitar merasa segan dan penuh hormat. Lebih-lebih kalau energi kemarahan yang kecil di dalam diolah dengan kebijaksanaan mendalam. Bukan tidak mungkin ia bisa bermuara pada pemimpin yang penuh karisma. Kemarahan berbahaya ala kelompok 3, 4, dan 5 memang berat tantangannya. Kemungkinan sembuhnya memang lebih kecil. Namun kalau tekadnya sangat kuat, tidak mudah menyerah melakukan pembenahan diri serta pembersihan spiritual, kemungkinan sembuhnya juga ada. Yogi legendaris dari Tibet bernama Jetsun Milarepa adalah contoh indah. Memulai perjalanan spiritual dengan cara melaksanakan kesalahan sangat berbahaya, karena membunuh sejumlah orang melalui kekuatan black magic. Setelah dikejar rasa berdosa, ia merinding menangis ketika pertama kali mendengar nama gurunya, Marpa. Oleh gurunya, Marpa, Milarepa dibersihkan habis-habisan. Ujungnya, Milarepa tidak saja bersih, tapi juga mengalami pencerahan mengagumkan. Intinya sederhana, ajaran suci mirip cahaya matahari, kesalahan berbahaya serupa daun kering, dan bakti mendalam pada guru sejati itulah kaca pembesar yang diletakkan di antara keduanya. Ciri khas Milarepa, baktinya pada guru sejati sangat-sangat mengagumkan. Bagi orang biasa yang tidak memiliki tekad sekuat dan sehebat Jetsun Milarepa, sebaiknya memberi nutrisi yang cukup pada jiwanya. Makanan pikiran khususnya perlu sangat diwaspadai dalam hal ini. Dari pergaulan, bacaan, tontonan, sampai dengan memilih tempat bertumbuh. Dan buku kecil yang sederhana ini diniatkan untuk bisa menjadi nutrisi jiwa yang bercahaya bagi para sahabat. Keterhubungan spiritual adalah langkah lain yang disarankan. Belajar lebih banyak bertumbuh di alam terbuka yang bersih, jernih, serta memiliki pemandangan indah. Bangun jembatan keterhubungan melalui rasa syukur dan rasa terima kasih yang sangat mendalam. Sejumlah penelitian di barat bercerita, setelah tumbuh di alam terbuka ditemani rasa syukur mendalam, hormon-hormon stres menurun drastis. Bagian-bagian otak yang bertugas untuk kesembuhan atau kekebalan tubuh menaik secara sangat meyakinkan. Di jalan meditasi khususnya, para sahabat diajak untuk melihat kemarahan sebagai sampah yang sedang berproses menjadi bunga indah. Orang marah di hari ini
akan tersenyum indah di hari lain. Orang salah di suatu waktu akan jadi benar di waktu lain. Kurangi ngotot dan kaku, belajarlah mengalir. Di tingkat kesempurnaan, pencari spiritual sering dibagikan pesan seperti ini. Nyamuk dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan burung elang. Suatu hari ketika burung elang mati, bangkainya akan dimakan oleh nyamuk. Seperti itulah lingkaran kesempurnaan berputar di alam ini. Serupa menyapu lantai, pagi hari disapu, siangnya sudah kotor kembali. Siapa saja yang bisa mengerti dalam-dalam lingkaran kesempurnaan ini, kemudian mengalir tanpa perlawanan, tulus berbagi senyuman, suatu hari kemarahannya akan segera sembuh. Bersama kemarahan yang sepenuhnya sembuh, kehidupannya akan jauh dari bahaya. Sebaliknya malah kaya akan cahaya. Lama Atisa adalah sumber cahaya dalam hal ini. Dalam perjalanan dari India ke Indonesia, di mana beliau banyak mendapat cahaya, kapal yang ditumpangi diserang hebat sekali di tengah samudra. Dengan ketenangan sempurna, Lama Atisa menjumpai kekuatan penggoda. Dilihat kekuatan penggoda sebagai ibu yang pernah melahirkan beliau di kehidupan sebelumnya. Kemudian ditawarkan, jika para penggoda haus, biarlah darah Lama Atisa diminum. Seumpama para penggoda lapar, biarlah tubuh beliau yang jadi makanan mereka. Ujungnya, kekuatan penggoda merunduk hormat dan sujud pada Lama Atisa. Ringkasnya, kapan saja kekuatan penggoda demikian berbahaya bersama kemarahan mereka, kekuatan pelindung yang paling menjaga bernama compassion atau belas kasih. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Lama Atisa. Tentang buku ini, sudah menjadi kegiatan tahunan bagi keluarga spiritual Compassion untuk membuat buku baru di akhir tahun, serta membagikannya secara cuma-cuma atau gratis di tahun berikutnya. Buku kecil dan sederhana ini dibikin di akhir tahun 2018, serta mau dibagikan di tahun 2019. Yang unik, di tahun 2018, gunung tertinggi di Pulau Bali, yakni Gunung Agung, mengalami erupsi menakutkan. Ribuan orang sempat diungsikan. Bagi orang biasa, bencana alam memang sangat menakutkan. Namun bagi kami di keluarga Compassion, bencana alam adalah undangan untuk lebih banyak berbagi kesejukan. Itu sebabnya kami terus-menerus berbagi kesejukan menggunakan berbagai jalur media. Buku ini salah satunya. Mengolah kemarahan diangkat menjadi isu di tahun ini karena kemarahan masih menjadi kekuatan paling berbahaya dalam diri manusia. Untuk itu, buku ini dibagi ke dalam 2 kelompok tulisan, yakni kelompok kesembuhan serta kelompok kedamaian, karena tahun 2018 ditandai oleh erupsi Gunung Agung. Buku kecil dan sederhana ini ditutup dengan tulisan berjudul Tirta Menyejukkan dari Puncak Gunung Agung. Dengan harapan sederhana, mudah-mudahan banyak manusia bisa sembuh dari kemarahan. Semoga buku kecil dan sederhana ini bisa menjadi sumber cahaya bagi banyak pencari dalam kurun waktu yang sangat lama. Bali Utara, 11 November 2018, Guruji Gede Prama. Kesembuhan. Suatu hari di barat sana ada putri kecil dan cantik yang tumbuh di lingkungan tradisi yang sangat melarang hubungan seksual. Sehingga setiap hari ia dibombardir dengan pesan bahwa seks itu gelap dan jahat. Di tengah lingkungan bertumbuh seperti itu, tiba-tiba suatu hari ayahnya yang menjadi kepala sekolah dilaporkan melakukan pelecehan seksual. Bahkan putri kecil yang cantik ini pun mengalami pelecehan seksual yang sangat menakutkan. Sampai ia tidak percaya sama siapapun, termasuk tidak percaya sama orang tuanya sendiri.
Di tengah kehidupan yang demikian gelap dan pengap, putri kecil ini kemudian belajar tantra di kedalaman hutan di India. Ringkasnya, sepulang dari India, ia tidak saja sembuh dari trauma mendalam akan pelecehan seksual, tapi juga berhasil menyembuhkan banyak sekali manusia yang terkena luka jiwa mendalam akibat pelecehan seksual. Wanita cantik ini yang belakangan disebut banyak pihak sebagai pahlawan spiritual dikenal dunia dengan nama Psalm Isadora. Dipama adalah wanita perkasa yang lain. Awalnya suaminya wafat. Kemudian 2 dari 3 putrinya juga wafat. Dengan beban penderitaan yang sedemikian berat, Dipama kemudian datang ke kelas meditasi dengan tubuh yang setengah lumpuh. Puluhan tahun setelah petaka kehidupan ini terjadi, banyak pencari spiritual yang mengagumi kehadiran Dipama. Hanya berada di dekatnya saja, belum mendengarkan ceritanya, terasa sekali ada aura kedamaian, kebaikan dan cinta kasih yang tidak bersyarat. Pema Chodron juga wanita perkasa yang berevolusi dari korban menjadi pahlawan. Setelah menikah dengan pria yang sama selama lebih dari 20 tahun, setiap hari hanya menjadi ibu rumah tangga biasa di rumah. Tiba-tiba saja suaminya mengaku jatuh cinta sama wanita lain dan mau menikah. Bukan pahlawan spiritual namanya kalau beliau bunuh diri. Di tengah langit kehidupan yang tidak berisi cahaya, Pema Chodron belajar meditasi dari guru spiritual asli Tibet. Beberapa tahun kemudian, beliau diangkat menjadi salah satu wanita generasi pertama yang mengajar meditasi mendalam di barat sana. Kisah 3 wanita bercahaya ini sengaja diceritakan ulang untuk memberikan inspirasi pada kawan-kawan. Penderitaan bisa membimbing jiwa masuk jurang, atau bisa mengangkat jiwa agar terbang. Ia akan mendorong jiwa masuk jurang kalau seseorang bunuh diri atau lari ke hal-hal berbahaya seperti narkoba dan seks bebas. Penderitaan akan membuat jiwa terbang kalau seseorang dengan gagah berani menjumpai penderitaan serta mengolahnya menjadi nutrisi spiritual yang memperkaya perjalanan jiwa kemudian. Disebut gagah berani karena hanya ia yang punya keberanian spiritual yang punya cukup nyali untuk berjumpa dengan penderitaan. Bhakti sebagai kaca pembesar. Lebih dalam dari itu, kegelapan penderitaan tidak diizinkan untuk melahirkan amarah dan dendam. Namun kegelapan penderitaan digunakan sebagai kunci pembuka untuk berjumpa cahaya. Dan kilatan cahaya itu mulai memperlihatkan dirinya saat seseorang berjumpa guru sejati. Bersama guru sejatilah lumpur penderitaan diolah menjadi bunga lotus kedamaian. Dan kekuatan yang bisa membuat pahlawan spiritual berhasil mengolah lumpur penderitaan menjadi lotus kedamaian adalah bakti sangat mendalam kepada guru sejati. Makanya, ada yang membuat pengandaian seperti ini. Penderitaan mirip dengan daun kering, ajaran suci serupa matahari. Bakti sangat mendalam kepada guru sejati tidak jauh berbeda dengan kaca pembesar yang diletakkan di antara cahaya matahari dan daun kering. Ujungnya, daun kering penderitaan terbakar habis, terbang naik bersama asap indah kedamaian. Rangkaian langkah spiritual seperti ini tidak saja dialami oleh Psalm Isadora, Dipama, dan Pema Chodron, tapi juga dialami banyak pahlawan-pahlawan spiritual yang legendaris serta sangat dikenal oleh dunia. Jetsun Milarepa adalah pahlawan spiritual sangat legendaris yang lahir di Tibet. Perjalanan spiritualnya juga dibuka oleh penderitaan yang sangat tidak tertahankan. Semua warisan ayahnya diambil paksa oleh paman dan tantenya. Dendam ibu kandung Milarepa membuat ia belajar ilmu black magic
yang kemudian digunakan untuk melakukan kesalahan yang sangat berbahaya. Setelah dikejar rasa berdosa kemana-mana, anak muda ini kemudian menangis hanya mendengar nama gurunya Marpa. Oleh gurunya Marpa, Milarepa dibersihkan dosa-dosanya secara berdarah-darah. Ujungnya indah sekali. Tatkala Milarepa wafat, tidak saja manusia hormat mendalam, alam cahaya juga menghormat secara sangat mendalam. Cerita seperti ini sengaja diangkat ke permukaan untuk memberi inspirasi ke para sahabat agar menggunakan penderitaan sebagai kendaraan untuk pulang. Terutama di tengah putaran waktu di mana alam datang dengan wajahnya yang menakutkan, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Salah seorang sahabat sangat dekat di keluarga Compassion juga menjadi korban menakutkan tatkala gempa besar menghajar Pulau Lombok di tahun 2018. Hotel dan restorannya rata dengan tanah. Beberapa pekerjanya cedera. Belum lagi menyaksikan banyak korban nyawa manusia di sana. Belajar dari kisah-kisah pahlawan spiritual seperti Psalm Isadora, Dipama, Pema Kodron, serta Jetsun Milarepa, bangkitkan nyali untuk tidak lari dari penderitaan. Jumpai penderitaan seperti bunga menjumpai cahaya matahari yang panas. Bekali diri dengan bakti yang sangat mendalam. Yakini bakti sebagai kaca pembesar yang bisa membakar semua daun kering penderitaan. Salah satu ciri manusia yang punya nyali spiritual sederhana. Ia tidak mudah menyerah. Tidak sedikit-sedikit gelisah. Meminjam sebuah pesan tua, yang penting bukan berapa kali jatuh, tapi ingatkan diri untuk selalu bangun setelah jatuh. Seperti ular yang mengganti kulitnya, seperti itulah penderitaan membuka paksa bungkus-bungkus jiwa yang palsu. Siapa saja yang tekun dan tulus di jalan ini, suatu hari akan mengerti melalui pencapaian pribadi Anda tidak memerlukan tujuan. Kehidupan itulah sebuah tujuan. Ringkasnya, tubuh manusia yang sudah dimurnikan dan disempurnakan oleh penderitaan mendalam, itulah tubuh yang sangat bercahaya di alam ini. Itu sebabnya semua Buddha mengalami pencerahan sempurna tatkala mengenakan tubuh manusia. Meminjam sebuah buku suci tua yang berumur lebih dari 2.800 tahun yang ditemukan di kedalaman hutan di Peru yang lokasinya persis berada di balik Pulau Bali, tubuh manusia adalah puncak semua evolusi di alam ini. Tubuh sebagai pembawa pesan. Bermusuhan berlebihan dengan tubuh itu ciri jiwa-jiwa yang resah dan gelisah. Dan semakin keras mereka berkelahi dengan tubuh, semakin banyak masalah dan musibah yang datang. Terutama karena sampah mengundang lalat, lumpur mengundang cacing, perkelahian di dalam mengundang datangnya lebih banyak persoalan. Dari sinilah lahir banyak ide. Tidak saja perlu bersahabat dengan tubuh, tapi juga menempatkan tubuh sebagai soul messenger, pembawa pesan dari alam jiwa. Setiap sahabat yang peka dengan tanda-tanda tubuh mengerti. Tubuh manusia sebenarnya baik sekali. Jauh sebelum tubuh sakit, berlapis-lapis pesan telah disampaikan. Ringkasnya, tubuh bukan musuh pertumbuhan, tapi kendaraan pertumbuhan yang sangat mengagumkan. Di pedalaman hutan di Peru sana, bahkan ada buku suci tua yang menyebutkan kalau tubuh manusia adalah puncak evolusi. Sehingga bisa dimaklumi kalau semua Buddha mengalami pencerahan saat mengenakan tubuh manusia. Terinspirasi dari sini, mari belajar membaca pesan-pesan yang mau disampaikan tubuh. Tanda yang halus adalah rasa tidak nyaman di dalam tubuh. Begitu di dalam terasa tidak nyaman, cepat kembali ke hukum keseimbangan. Jika tidak nyaman karena kebanyakan duduk,
belajar bergerak dengan jalan kaki misalnya. Bila tidak nyaman karena terlalu banyak di keramaian, masukilah ke heningan. Di barat, banyak sahabat yang menekuni bidang good mood food, makanan yang membantu mood atau suasana hati agar tetap seimbang. Kapan saja pikiran datar, lidah hambar, lebih-lebih ada bisikan mau bunuh diri, cepat temukan makanan yang bisa mengembalikan mood. Coklat, kacang, kopi, teh, pisang adalah sebagian pilihan. Yang penting lidah hambar cepat berlalu. Asal ingat memakannya dalam jumlah yang moderat. Melakukan hal-hal yang disenangi di masa kecil adalah pilihan berikutnya. Entah menyanyi, menari, melukis, menulis. Yang penting Anda menghidupkan kembali the inner sparkle, keceriaan di dalam diri. Sekali-sekali makan es krim tidak apa-apa, atau bermain bersama anak-anak juga sebuah pilihan. Tanda tubuh berikutnya yang mesti dibaca adalah rasa sakit. Ia malaikat dari dalam yang mengundang untuk cepat berubah. Sahabat yang epilepsi, kurangi melukai diri dengan rasa berdosa dan rasa bersalah. Kawan-kawan yang sakit jantung, cepat sempurnakan cinta kasih. Ia yang terkena liver, diundang untuk memiliki hati yang indah. Jika saluran pernapasan terganggu, belajar lebih terhubung melalui rasa terima kasih yang mendalam. Melalui pendekatan ini, penyakit tidak jadi membunuh. Sebaliknya, membantu jiwa untuk bertumbuh. Tidak sedikit manusia yang diselamatkan oleh pendekatan ini. Di barat bahkan ada sahabat yang mengembangkan pendekatan post-traumatic enlightenment. Manusia bisa tercerahkan setelah melewati trauma. Singkatnya, mengolah trauma menjadi dharma. Ajaran suci. Andaikan ada sahabat yang terhambat mengenal ajaran ini, terlanjur lumpuh oleh stroke misalnya, buta dan tuli karena begini dan begitu, cepat belajar menemukan rumah indah di dalam tubuh manusia. Helen Keller yang tidak bisa melihat pernah berpesan, "Saya heran, kenapa ada manusia yang bisa melihat tapi tidak bahagia?" Mistikus asli India Kabir pernah bercerita tentang tubuh manusia seperti ini. "Saya tertawa, ikan mati kehausan di tengah air." Itu sebabnya keluarga spiritual Compassion telah lama membagikan pendekatan meditasi terima kasih, mengalir, dan senyum. Tidak saja karena semua adalah tarian kesempurnaan yang sama, tapi karena jalan setapak ini membimbing para sahabat untuk menemukan pusat sukacita di dalam. Buku suci di dalam diri. Menyusul berubah cepatnya bioritme alam, di mana-mana terdengar angka bunuh diri meningkat pesat. Jangankan di negara berkembang, bahkan di Jepang pun angka bunuh diri meninggi. Yang paling menyentuh, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, orang-orang berumur tua dilegalkan oleh hukum untuk mengakhiri hidup. Sangat sedikit yang menyadari kalau bunuh diri merupakan kejahatan spiritual yang paling berbahaya. Meminjam buku kematian dari Tibet, manusia yang bunuh diri tanpa proses panjang langsung terlahir di alam setan kelaparan. Dan doa serta upacara tidak akan banyak menolong. Sejujurnya, tubuh manusia bisa menghantar jiwa menuju tempat sangat berbahaya atau menghantar jiwa ke tempat sangat bercahaya. Bunuh diri adalah contoh paling jelas bagaimana tubuh manusia bisa menghantar jiwa ke tempat sangat berbahaya. Tidak saja karena tubuh manusia adalah tubuh paling bercahaya di alam ini, tapi juga karena ada triliunan sel dan mikroba di sana. Penyakit lengkap dengan rasa sakitnya juga serupa. Ia bisa membuat jiwa berbahaya kalau
seseorang lari ke narkoba misalnya. Sebaliknya, penyakit akan membawa jiwa ke tempat bercahaya kalau seseorang membaca pesan-pesan spiritual di balik penyakit. Para sahabat yang sakit di sekitar kepala diundang untuk sedikit berpikir banyak mengalir. Sakit di sekitar mulut dan tenggorokan berpesan agar manusia lebih hati-hati dalam berbicara. Ia yang terkena penyakit jantung belajar menyempurnakan cinta kasih. Penyakit saluran pernafasan dan saluran pencernaan mengundang orang untuk belajar terhubung. Anda yang terkena penyakit di sekitar organ seks, sebaiknya hati-hati dengan energi seks. Teman-teman yang sakit di sekitar kaki seperti rematik, hati-hati melangkah dalam kehidupan. Seorang sahabat yang terkena penyakit hepatitis B di usia muda bercerita kalau ada banyak rahasia jiwa di balik penyakit hepatitis B. Karena telaten merawat livernya, sahabat ini tidak pernah tersentuh alkohol setetes pun selama puluhan tahun. Kolesterol terjaga baik. Lebih dalam dari itu, karena penyakit liver lah ia kemudian mempelajari bahasa-bahasa hati seperti banyak menolong dan sedikit menyakiti. Ujungnya, penyakit hepatitis B bukannya membunuh, malah membantu jiwa bertumbuh. Inilah contoh konkret tentang penyakit yang membawa cahaya. Di Amerika Serikat ada guru bercahaya bernama Ram Dass. Beliau pensiun di umur sangat muda dari jabatan guru besar psikologi di Universitas Harvard, kemudian menekuni spiritualitas. Jutaan jiwa telah diterangi oleh Ram Dass. Di usia yang sudah tua, tetap saja beliau berbagi ajaran kesadaran tentang cinta kasih. Ketika ditanya apa yang beliau banggakan di usia tua, dengan tersenyum orang tua ini menjawab, "Saya mencintai kursi roda saya. Saya mencintai penyakit stroke yang pernah menyerang saya." Inilah salah satu tanda jiwa bercahaya, bisa memancarkan cinta kasih bahkan pada penyakit yang telah membuat yang bersangkutan lumpuh. Ringkasnya, penyakit dan rasa sakit bisa membawa bahaya, bisa juga membawa cahaya. Tergantung pada seberapa tenang dan seimbang seseorang bertumbuh dalam tubuh manusia. Jalan setapak yang dilalui Ram Dass sangat disarankan pada para sahabat pencari di zaman ini. Terutama karena buku suci yang telah berumur tua tidak saja mengalami banyak kekeliruan penafsiran, tapi juga lahir di waktu ketika bioritme alam sangat berbeda. Peneliti energi Christy Mary Sheldon bahkan secara eksplisit menyebutkan dulunya vibrasi buku suci adalah 1000, sekarang tinggal 550. Semua ini mengajak kita untuk membuka kembali buku suci di dalam diri kita sendiri. Apa yang Anda cintai dalam waktu lama sedang bercerita tentang rahasia jiwa. Begitu bunyi sebuah pesan tua. Wanita yang suka berbicara sering mengagumi pria pendiam. Pesannya, jiwa rindu keheningan. Pria yang tumbuh keras selama bertahun-tahun biasanya suka wanita dengan penampilan lembut. Jejak maknanya, jiwa rindu akan kelembutan. Para remaja putri yang bermasalah dengan ayahnya mudah jatuh cinta pada pria yang diduga dewasa. Bimbingannya, jiwa berpesan agar yang bersangkutan cepat tumbuh dewasa. Pria yang mudah tertarik dengan wanita cantik, jiwanya sedang mengarahkan yang bersangkutan untuk banyak belajar keindahan. Inilah salah satu wajah halus buku suci di dalam diri. Mimpi-mimpi masa kecil, hobi dan kesukaan dari masa kecil, mata pelajaran yang mudah menarik minat ketika masih kecil, semuanya juga bercerita tentang buku suci di dalam diri. Seseorang sahabat yang suka menulis sejak remaja serta telah menulis selama puluhan tahun bercerita kalau ia menemukan banyak rahasia jiwa setelah membaca karya Mark Matousek berjudul Writing to Awaken.
Ternyata di balik tulisannya yang tidak bisa dihitung jumlahnya tersembunyi makna inti atau core meaning, yakni kerinduan mendalam jiwa akan kelembutan dan keheningan. Undangannya pada para sahabat, pelajari kembali hobi dan kesukaan Anda sejak kecil. Lebih-lebih kalau ia dilakukan secara sangat menyenangkan selama puluhan tahun. Ada rahasia jiwa yang disimpan di sana. Lebih bagus lagi kalau teman-teman diberi tanda melalui titik-titik cahaya di dalam tubuh atau cakra. Seorang kawan di dunia spiritual, pintunya dibuka oleh bom teroris yang meledak 2 kali di Bali. Beberapa saat setelah kejadian tragis ini, berkali-kali ia masuk rumah sakit karena serangan di ulu hati, cakra keempat. Dari sinilah kemudian dipetakan jalan setapak. Religion of the heart of religion. Sejenis ajaran spiritual yang halus lembut yang terpusat di dalam hati. Setiap sahabat yang telah bertumbuh di jalan spiritual lebih-lebih mengalami ledakan energi Sakti Kundalini di dalam mengerti. Tubuh manusia memberi tanda-tanda tentang pencapaian spiritual seseorang. Di Bali Utara khususnya ada cerita Layon Sari, mayat yang berbau wangi. Begitu seseorang mengalami pencerahan, energi sakti kundalininya bangkit sempurna. Maka kotoran yang keluar dari dalam tubuh tidak lagi menyengat, setidaknya tidak bau. Yang paling bagus, kotoran yang keluar dari dalam tubuh berbau wangi. Dengan kata lain, bahkan tatkala tubuh masih hidup pun, seseorang sudah bisa seindah Layon Sari. Inilah puncak pencarian buku suci di dalam diri sendiri. Tubuh sehat bercahaya. Setelah menjumpai ribuan sahabat sakit begini dan sakit begitu, kurang begini kurang begitu di sesi-sesi meditasi, terasa sekali hadirnya tubuh manusia dengan cahaya yang meredup. Tanpa perubahan pola hidup, tubuh dengan cahaya yang meredup ini akan bertumbuh menjadi lahannya banyak penderitaan. Untuk membantu para sahabat, berikut beberapa bahan renungan. Tidak sedikit manusia yang mengeluh ketika bangun di pagi hari. Tubuh bukannya bercahaya indah, malah makin lelah. Salah satu sebab yang layak direnungkan, orang jenis ini biasanya kurang lama dan kurang pelan dalam mengunyah makanan. Sehingga di malam hari banyak sekali energi habis diambil oleh perut untuk mencerna makanan. Sahabat-sahabat yang bertumbuh lama di sekitar orang-orang kaya yang berlimpah harta mengerti. Semakin banyak harta yang dikumpulkan, semakin redup cahaya seseorang. Ini sering terjadi karena kekayaan yang menumpuk sering diikuti oleh ketegangan, stres yang juga menumpuk. Dalam kisah banyak selebritis di barat, tidak sedikit yang mengakhiri hidup dengan meminum obat berlebihan. Dari 2 contoh di atas terlihat banyak manusia yang tidak cerdas mengelola energi di dalam. Contoh pertama bercerita tentang energi fisik yang terbuang percuma. Contoh kedua bertutur tentang energi mental yang juga terbuang percuma. Begitu energi sangat kurang di dalam, di sana tubuh bisa menjadi sumber banyaknya bahaya. Perhatikan teman-teman yang tubuhnya berkeringat sehabis berolahraga. Cahaya tubuhnya berbeda. Pori-pori tubuh seperti memancarkan cahaya. Itu sebabnya semua pecinta kesembuhan dan kesehatan menganjurkan olahraga. Tidak saja bagus untuk kesehatan fisik, tapi juga bagus untuk kesehatan mental dan spiritual. Lebih-lebih kalau olahraga dilakukan di alam terbuka. Seorang sahabat dokter dari Korea bercerita, ada pasien dengan kanker hati yang sembuh dengan cara pindah tinggal ke desa dengan oksigen yang berlimpah. Tidur setiap malam dengan jendela yang sedikit terbuka. Di Jepang, di mana ditemukan banyak manusia tua yang bercahaya, dibagikan 3 rahasia kesembuhan.
banyak bergerak di alam terbuka, makan makanan yang langsung dari alam, serta dekat dengan keluarga. Di samping keterhubungan dengan alam, ketekunan untuk melatih pikiran agar tidak terlalu bernafsu dengan kesempurnaan adalah faktor lain yang membuat seseorang jadi lebih kaya dengan energi di dalam. Ringkasnya, keinginan berlebihan agar kehidupan bebas sepenuhnya dari noda membuat seseorang mengalami banyak ketegangan di dalam. Begitu ketegangan ini menumpuk banyak di dalam, tidak saja energinya habis, tubuh pun mulai tidak kuat menggendong beban keinginan yang sedemikian banyak. Di kelas meditasi sering terbuka rahasianya. Banyak sahabat yang hidupnya roboh secara menyentuh hati. Itu sebabnya di jalan tua bernama meditasi, telah lama manusia diberi 3 tangga indah agar tubuh sehat bercahaya. Pertama, sederhanakan keseharian. Yang bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan, simpan di lemari keikhlasan. Kedua, latih diri untuk tersenyum lebih banyak. Senyuman tidak saja mengurangi ketegangan, tapi juga membuat seseorang belajar menjadi tuan dalam kehidupan. Ketiga, berdekapan indah dengan saat ini. Sebagaimana chef, juru masak, bersahabat dengan aroma, pelukis bersahabat dengan warna, penulis bersahabat dengan kata, belajar bersahabat dengan kehidupan apa adanya. Persahabatan jenis inilah yang bisa membuat tubuh dan kehidupan jadi sehat bercahaya. Usia tua yang bercahaya. Di sana-sini terlihat manusia menua yang mengundang menetesnya air mata. Tidak saja tubuhnya melemah, jiwanya juga resah dan gelisah. Untuk melayani para sahabat, layak direnungkan untuk membagi kehidupan menjadi 2 bab. Andaikan kita diberkahi umur 80 tahun, 40 tahun pertama adalah bab 1. 40 tahun berikutnya adalah bab 2. Di bab pertama, badan masih kuat, konsentrasi juga masih kuat, sehingga mudah dimaklumi kalau di awal kehidupan ini manusia lapar sekali untuk menumpuk berkah. Sedihnya, terlalu banyak manusia yang tubuhnya sudah memasuki bab kedua, namun cara bertumbuhnya masih seperti bab pertama. Ujungnya mudah ditebak. Kehidupan roboh membawa banyak kesedihan. Agar para sahabat tidak roboh, tidak ada pilihan lain selain memasuki bab kedua dengan cara bertumbuh yang berbeda. Ringkasnya, ada 3 tangga yang sebaiknya dilewati di bab kedua, yakni transformation, distinction, completion. Kelihatannya mudah, tapi melewatinya sangat susah. Sebagaimana dialami banyak manusia yang mulai menua, di awal bab kedua, seseorang akan bernasib seperti kepompong yang bertransformasi menjadi kupu-kupu. Rasa sakit adalah kekuatan transformatif yang tidak bisa dihindari. Dan semakin lama rasa sakit datang dari orang yang semakin dekat, yang sangat disayangi. Puncak rasa sakit akan datang dari orang yang membuat kita tidak bisa lari. Bisa anak, bisa juga orang tua. Kebanyakan jiwa roboh di tingkatan ini, terutama karena melawan dan menendang. Ujungnya tidak saja gagal memasuki fase distinction dan completion. Seseorang juga mengalami penderitaan yang semakin lama semakin hebat. Tidak sedikit yang terkena stroke, tidak sedikit yang wafat di usia setengah baya. Itu sebabnya di dunia spiritual telah lama terdengar pesan, hanya tatkala seseorang ikhlas sempurna, maka energi spiritual mulai menyentuh yang bersangkutan. Dengan demikian, sehebat apapun rasa sakit di tingkat transformation, belajarlah berdekapan
erat dengan keikhlasan sempurna. Sambil selalu ingat, tanpa rasa sakit, kepompong tidak akan bertransformasi menjadi kupu-kupu. Tanpa penderitaan mendalam, jiwa tidak akan lolos tangga transformasi jiwa. Salah satu wajah kehidupan yang sering muncul di tahapan ini, ada 3 api yang muncul bersamaan, yang secara potensial membuat seseorang terbakar hidupnya. Pertama, istri memasuki menopause yang ditandai oleh libido seks yang menurun drastis, serta emosi yang cenderung lebih labil. Kedua, suami mengalami andropause yang ditandai oleh libido seks yang menaik. Ketiga, salah satu anak menginjak remaja lengkap dengan kenakalannya yang sangat menggoda. Tidak banyak manusia yang bisa lewat dari lubang jarum ini. Siapa saja yang bisa lolos dari lubang jarum ini ditemani keikhlasan, ia memasuki fase kedua, yakni distinction. Tandanya, kehidupan mulai terasa berbeda. Seseorang mulai jenuh dengan harta, rindu melaksanakan cinta. Tarikan gravitasi materialitas menurun. Bersamaan dengan itu, jiwa diangkat oleh hukum levitasi karena disentuh oleh spiritualitas. Setelah melewati lubang jarum transformation dan distinction, di sana jiwa memasuki gerbang completion. Di tingkatan ini bahasanya sudah sangat puitis. Salah satu puisi tua yang bercerita tentang jiwa yang sudah komplit berbunyi seperti ini. Tatkala saya mencari Tuhan, saya berjumpa diri saya sendiri. Tatkala saya mencari diri saya sendiri, saya berjumpa Tuhan. Membuka pintu harapan. Di kelas-kelas meditasi, sering terlihat para sahabat yang pintu kehidupannya tertutup di mana-mana. Seorang wanita bercerita, bapaknya baru saja bunuh diri. Keadaan ekonominya sangat menyentuh hati. Bersamaan dengan itu, suaminya pergi entah kemana. Dengan tubuh yang terus melemah, ia harus menghidupi 2 anaknya yang masih kecil. Seorang pria remaja membuka rahasia, ayahnya mewarisi kekayaan yang tidak kecil dari kakeknya. Entah bagaimana, kekayaan kakeknya dihabiskan oleh ayahnya dalam waktu sekejap. Begitu kekayaan kakeknya habis, ayahnya menghilang meninggalkan remaja tadi sejak kecil bersama ibunya. Merasa hidup demikian gelap, ia sudah berkali-kali naik sepeda motor dengan keadaan mabuk. Berkali-kali juga kecelakaan, namun masih hidup. Untung saja remaja ini diajak temannya bergabung sesi meditasi. Inilah 2 contoh kehidupan yang pintunya tertutup di mana-mana. Meminjam buku tua Akashic, manusia terlahir membawa miliaran catatan karma yang siap membentuk wajah kehidupan kemudian. Berita gembiranya, catatan karma yang sedemikian banyak ini bisa dihapus secara pelan perlahan melalui ketekunan dan ketulusan untuk memaafkan. Dalam kisah para sahabat yang pintunya tertutup di mana-mana, kemungkinan besar di dalamnya penuh dengan kegagalan untuk memaafkan. Terinspirasi dari sini, mari belajar memaafkan. Ia bisa dimulai dengan memaafkan diri sendiri. Sebagai bahan penguat, bahkan jiwa-jiwa suci pun memerlukan kesalahan di awal sebagai ruang untuk bertumbuh. Dengan tetap mempertahankan rasa hormat pada jiwa-jiwa suci dari masa lalu, Sang Rama memanah kaki Subali ketika masih kecil. Pangeran Siddhartha melukai perasaan ayahandanya dan istrinya karena pagi-pagi buta pergi tanpa permisi meninggalkan istana. Ringkasnya, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Agar aliran kehidupan tidak macet atau pintu kehidupan tidak tertutup di mana-mana, belajar melihat kesalahan yang lewat bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai sumber pelajaran. Cahaya terlihat indah kalau ada kegelapan. Yang benar terlihat indah kalau seseorang pernah salah.
kebaikan terasa sangat menyentuh kalau ada kejahatan. Berbekalkan pemahaman holistik seperti ini, kemudian tulis ulang kisah hidup Anda di dalam. Maksudnya, kurangi percakapan di dalam yang menempatkan diri Anda sebagai korban, serta menempatkan orang melukai sebagai lawan yang mesti ditundukkan. Belajar bertransformasi dari korban menjadi tuan. Praktik kesadaran penuh akan sangat membantu dalam hal ini. Setiap kali memori buruk datang, tangkap ia dengan pancing kesadaran. Ringkasnya seperti malam siang, semuanya hanya numpang lewat. Mirip gelombang lautan, semuanya merunduk rendah hati di pantai kedamaian yang sama. Begitu seseorang tidak lagi ditarik secara berbahaya oleh memori buruk dari masa lalu, di sana mulai langkah memaafkan berikutnya, yakni memaafkan orang yang pernah melukai. Meminjam buku tua dari Peru tidak ada kebetulan, hanya bimbingan-bimbingan. Psikologi kondang Carl Jung menyebutkan synchronicity, kebetulan yang penuh makna. Temukan makna di balik orang yang melukai. Dan pemaknaan yang paling menyembuhkan, melihat mereka sebagai tangan-tangan suci yang membuat hutang karma Anda jadi lunas. Sang Rama sangat dihaluskan oleh Rahwana karena permaisuri beliau dibawa lari. Sang Buddha sangat dihaluskan oleh sepupunya Dewadatta yang berkali-kali mau membunuh dan melukai. Beberapa saat sebelum tercerahkan, setan Mara malah menyerang Pangeran Siddhartha dengan berlapis-lapis pasukan yang seram menakutkan. Dan serangan orang tidak memperlemah, tapi justru malah memperindah. Begitu wajah orang yang melukai berevolusi dari lawan menjadi kekuatan yang menghaluskan, di sana kekuatan memaafkan akan muncul secara alami di dalam. Gabungan antara ketulusan untuk memaafkan diri sendiri serta ketekunan untuk memaafkan orang lain inilah yang bisa membuka pintu harapan. Tandanya, di sana-sini secara alami terbuka pintu jalan keluar. Ada yang menyebutnya keajaiban. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah berubahnya frekuensi energi seseorang di dalam membuat kehidupan sekitar juga berubah. Ia sesederhana taman bunga yang mengundang datangnya kupu-kupu indah. Sesimpel pohon rindang yang mengundang datangnya burung-burung bernyanyi. Awalnya sukacita, akhirnya sukacita, di tengah juga sukacita. Begitulah bunyi sebuah pesan tua. Sedihnya sangat sedikit manusia yang mekar dalam sukacita. Di sana sini terlihat muka manusia yang cemberut serta miskin senyuman. Sebagian bahkan dibawa lari ke rumah sakit dan ke rumah sakit jiwa. Setelah mendengarkan ribuan sahabat sakit di sesi-sesi meditasi, di sana terbuka rahasia ternyata percakapan di dalam diri. Banyak sahabat sakit terlalu banyak melukai diri. Wajah luar yang dipinjam memang berganti-ganti, tapi intinya sama. Saya adalah korban, dan orang lain yang melukai adalah jahat. Itu dan hanya itu dari ke hari percakapan di dalam diri seseorang. Identitas sebagai korban ini kemudian membuat yang bersangkutan seperti sampah yang mengundang lalat. Semakin hari semakin banyak orang yang terlihat melukai. Bahkan tetangga yang tersenyum tulus pun bisa disebut menghina. Tulisan usil di truk angkutan umum pun bisa membuat tidur terganggu. Begitu ditelusuri lebih dalam lagi, akar yang sangat menentukan yang membuat manusia menggendong rasa sakit kemana-mana adalah kegagalan untuk memaafkan. Terutama memaafkan trauma yang terjadi di masa kecil. Dari orang tua yang pemarah sampai sahabat di masa kecil yang bikin gelisah. Itu sebabnya
Sahabat-sahabat sangat dekat yang matanya bercerita kalau ia peka serta banyak luka sering diberi nasihat. Miliki keberanian untuk mengekspresikan perasaan secara cerdas. Kurangi terlalu banyak menekan. Sebut saja Anda tidak tahan dengan saudara yang sangat kasar. Cepat menjauh bersama punggung yang bersahabat. Tanpa keberanian jenis ini, jiwa bisa tidak selamat. Bersama langkah heroik menjauh, ingat membekali diri dengan ketulusan untuk memaafkan. Memaafkan memang tidak mengubah masa lalu, tapi memaafkan langsung membuat seseorang bebas dari beban berat berupa amarah dan dendam, sekaligus menjadi persiapan terbaik menuju masa depan. Jika mau tubuh sehat, jiwa selamat, cepat belajar membangunkan keceriaan di dalam diri. Persisnya, ingat sesering mungkin kejadian-kejadian indah di masa lalu, di mana Anda diperlakukan sangat baik oleh kehidupan. Dari mama yang sangat penyayang sampai masa sekolah yang penuh dengan pengalaman riang. Di waktu-waktu suntuk dan bosan, nyanyikan lagu-lagu indah yang mengingatkan Anda pada kenangan indah di masa lalu. Nyanyian anak-anak TK adalah sebuah contoh. Nyanyian saat remaja adalah contoh lain. Lebih-lebih teman-teman yang mendalami daya sembuh suara. Mereka tahu kalau nyanyian ikut menyembuhkan. Warna juga kekuatan di alam yang ikut menyembuhkan. Bagi sahabat di kota yang pemandangan kesehariannya hanya bangunan beton, warna hijau yang sejuk lembut ikut menyembuhkan. Teman-teman yang habis waktunya di dalam kantor, melihat langit biru yang bersih jernih sangat menyembuhkan. Setiap kali mau menutup mata di malam hari, selalu sempatkan waktu untuk membuat daftar hal-hal yang layak disyukuri. Dari badan yang sehat sampai keluarga yang selamat. Sekurang-kurangnya perbincangkanlah hanya hal-hal yang layak disyukuri dalam hidup sebelum tidur. Sambil selalu simpan di dalam hati. Hanya ia yang selamat, yang bisa menyelamatkan orang lain. Berdansa dengan bayangan. Kesopanan, tata krama, norma sering membuat manusia menyembunyikan dan menekan hal-hal yang dianggap buruk dan tidak pantas. Di permukaan, kebiasaan ini memang bisa membuat seseorang terlihat bermartabat. Namun di kedalaman yang dalam, ini yang membuat jiwa jauh dari sehat. Meminjam dari psikolog Carl Jung, perasaan-perasaan yang ditekan dan disembunyikan dalam waktu lama akan mengikuti yang bersangkutan sebagai bayangan kemana-mana. Kalau tidak diekspresikan secara tepat dan sehat, bayangan ini akan mengejar sebagai ketakutan. Bukan tidak mungkin ia bertumbuh menjadi penderitaan. Belajar dari sini, sangat penting untuk mengekspresikan perasaan tertekan dalam bentuk tulisan di buku harian yang sifatnya rahasia. Menulis perasaan tertekan tidak saja membuat seseorang bisa membuang sampah, tapi juga bisa membuat yang bersangkutan mengolah sampah menjadi bunga indah. Sebagai kunci pembuka, coba mulai tulisan di buku harian dengan pertanyaan mendasar, siapa diri saya? Awalnya pertanyaan ini akan dijawab dengan historical self. Lahir di sini, sekolah di sana, bekerja di situ. Begitu bertumbuh, pertanyaan ini akan dijawab dengan social self. Seorang ayah, ibu sepasang anak, suka musik, menikmati pemandangan, dan seterusnya. Begitu historical self dan social self muncul cukup banyak ke permukaan, kemudian akan muncul emotional self. Inilah wajah diri yang memerlukan banyak energi kesembuhan. Dari pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil, disakiti orang tua, dipukul oleh teman sekolah karena bullying, sempat mencoba narkoba, sampai pernah mencoba bunuh diri. Tulis wajah emotional self sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, semampu Anda menulisnya,
seperti menuangkan sampah. Anda boleh marah. Jangan takut disebut salah. Tidak ada yang menyebut Anda gelisah. Tugasnya hanya tulis semua perasaan yang pernah ditekan dan disembunyikan. Tulis juga nama-nama orang yang membuat jiwa Anda terluka. Setelah puas mengeluarkan sampah serapah, rawat luka jiwa di dalam seperti tukang taman merawat pohon yang kering. Siramkan air penerimaan. Beri ia pupuk memaafkan. Sebagai bahan renungan, memaafkan memang tidak mengubah yang telah lewat. Tapi memaafkan secara meyakinkan membuat masa kini jadi lebih ringan dan nyaman. Begitu di dalam terasa aman dan nyaman, sekarang tulis jejaring rumit penderitaan orang-orang yang membuat jiwa Anda terluka. Dari orang tua bermasalah, sekolah yang penuh musibah, sampai dengan putus cinta tatkala masih remaja. Sadari sedalam-dalamnya kalau ia juga menderita. Penderitaannya bahkan lebih hebat. Tugas spiritual terpenting kemudian latih diri untuk menyaksikan semuanya dengan penuh kasih sayang. Saksikan baik luka jiwa di dalam maupun ia yang menimbulkan luka di luar, sesederhana langit menyaksikan awan-awan. Agar pemahamannya dalam, perhatikan alam. Di alam ada daun kering yang mewakili kematian. Ada daun muda yang mewakili kelahiran. Keduanya berputar secara bergantian. Demikian juga dengan sedih senang, duka suka, salah benar, baik buruk, semuanya berputar. Kapan saja Anda bisa tenang menyaksikan di sana lahir the eternal self, diri yang abadi, diri yang tidak tersentuh, diri yang tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Bersama diri jenis ini, sang bayangan tidak lagi mengejar membawa ketakutan. Anda bisa berdansa dengan sang bayangan. Selamat datang di rumah jiwa-jiwa yang indah. Hidup yang penuh berkah. Hubungan seseorang dengan lingkungan yang menahun khususnya bisa menjadi lawan pertumbuhan, bisa menjadi kawan pertumbuhan. Penelitian mendalam tentang korban penyakit kanker di barat bercerita, korban kanker umumnya bertumbuh di lingkungan yang secara kejiwaan dan spiritual jauh dari sehat. Belajar dari sini, seawal mungkin latih diri untuk cerdas di depan hubungan. Dan perasaan adalah kompas yang sangat menentukan dalam hal ini. Jika ada tetangga yang menimbulkan rasa resah, marah, gelisah, selama bertahun-tahun sebaiknya menjauh bersama punggung yang bersahabat. Menjauh tanpa menjelekkan. Manakala ada keluarga dekat atau sahabat dekat yang mudah menimbulkan rasa bahagia ketika melihat mereka berbahagia, hubungan jenis ini sebaiknya dirawat secara tekun dan tulus serta tidak mudah menyerah. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi sahabat sejati suatu hari nanti. Sebagai bahan renungan, hubungan antar manusia adalah sesuatu yang organik. Ia senantiasa bertumbuh, mirip dengan sampah dan bunga indah. Orang yang tersenyum di suatu pagi bisa marah di lain hari. Orang yang marah di suatu waktu bisa tersenyum indah di waktu lain. Pekerjaan rumah terpenting kemudian adalah merawat benih organik ini setulus-tulusnya. Salah satu faktor sangat penting dalam hal ini adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Harapan yang jauh lebih tinggi dari kenyataan mudah membuat hubungan terpeleset menuju kekecewaan. Itu sebabnya harapan diupayakan agar selalu dekat dengan kenyataan. Mirip dengan tukang taman yang berani tangannya kotor agar menghasilkan bunga indah. Kadang diperlukan ketulusan untuk mengalah agar hubungan bertumbuh indah. Tanpa ketulusan untuk mengalah secara bergantian, hubungan manapun akan berakhir di jurang perpisahan.
Sebagaimana diwariskan psikolog Carl Jung, hubungan adalah setengah dari kesembuhan. Artinya, begitu hubungan dengan orang dekat atau hubungan dengan orang yang mau disembuhkan bertumbuh sehat, maka pertumbuhan menuju kesembuhan akan jauh lebih mudah dan indah. Dalam bahasa meditasi mendalam, setiap kali berhubungan dengan orang, pancarkan 2 cahaya kesadaran, yaitu double mindfulness. Pertama, sadari setiap gejolak pikiran dan perasaan di dalam. Kedua, sadari sedalam-dalamnya kalau orang lain di dalamnya juga bergejolak. Siapa saja yang tekun, tulus, tidak mudah menyerah memancarkan 2 cahaya kesadaran jenis ini, suatu hari tanpa berupaya terlalu keras akan menemukan ternyata orang-orang dekat telah tumbuh menjadi sahabat sejati. Bersama sahabat sejati, hidup jadi lebih mudah, lebih indah, serta penuh dengan berkah. Mengolah karma menjadi dharma. Di alam ini ada hukum yang bekerja. Ia yang menyentuh air basah. Siapa saja yang memegang api terbakar. Dalam filosofi timur, hukum ini disebut hukum karma. Hukum ini juga yang menyebabkan manusia lahir lagi dan lagi. Terutama karena bagi manusia kebanyakan, mereka terlahir karena masih punya hutang-hutang karma. Sedihnya, banyak orang yang setelah lahir bukannya membayar hutang karma, tapi malah menciptakan hutang-hutang karma yang baru. Untuk membantu jiwa-jiwa agar sehat dan selamat, di Tantra ada pendekatan mengolah karma menjadi dharma. Maksudnya, setiap tantangan dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh hutang karma diolah menjadi ajaran suci yang menerangi. Memiliki orang tua yang berpisah tentu saja berat, tapi ia akan menerangi perjalanan jiwa kemudian kalau digunakan sebagai tekad kuat untuk merawat keluarga kemudian. Dititipi anak berkebutuhan khusus tentu sangat berat, tapi ia akan menghaluskan jiwa kalau dijalani tanpa perlawanan sekaligus penuh keikhlasan. Dan kekuatan yang sangat menolong yang bisa membantu seseorang melakoni tugas super berat, mengolah karma menjadi dharma adalah bakti. Di Hindu ada cerita Bima yang baktinya kepada guru nyaris tanpa celah. Ujungnya tatkala pertarungan Gada melawan Duryodhana, Bima diselamatkan oleh Maha Guru bernama Sri Krishna. Di Buddha ada cerita Jetsun Milarepa yang melakukan kesalahan sangat berbahaya. Lagi-lagi karena baktinya yang sempurna kepada guru, Milarepa tidak saja selamat, tapi mengalami pencapaian spiritual yang sangat mengagumkan. Di jalan bakti yang tulus kepada guru, karma bisa bertransformasi menjadi 3 hal. Pertama, karma akan berbuah di waktu dan tempat yang tepat. Dengan kata lain, oleh tangan guru, karma seseorang dipindahkan sampai yang bersangkutan betul-betul siap dan mantap. Kedua, bakti yang lebih dalam membuat karma seseorang diperingan. Anggap saja seseorang mesti terlahir di alam neraka. Bakti yang sangat dalam bisa membuat seseorang hanya mimpi masuk neraka. Yang ketiga, yang paling sempurna, bakti membuat seseorang termurnikan sepenuhnya dari karma. Namun sangat sedikit yang bisa melewati tahapan ini. Dalam kisah Jetsun Milarepa, beliau menjalaninya secara berdarah-darah. Karena demikian beratnya, bahkan beberapa kali hampir dibunuh orang, beberapa kali nyaris bunuh diri. Tapi kekuatan yang paling menyelamatkan adalah tekad yang kuat serta bakti kepada guru yang tidak pernah goyah. Dalam kisah Bima dan Milarepa, di kedua kubu ditandai kesejatian. Muridnya murid sejati, gurunya juga guru sejati. Dan di zaman ini, kombinasi jenis ini super langka. Hampir tidak ada. Namun jangan mudah menyerah.
Semuanya terpulang pada kesejatian seseorang di dalam. Serupa bunga indah yang mengundang kupu-kupu indah, seseorang yang di dalamnya sejati, tulus, jujur, penuh hormat, akan melihat di mana guru sejati berada. Di barat, ada guru spiritual yang bisa mengolah karma menjadi dharma. Ia bernama Mark Matousek. Penulis buku bestseller ini kehilangan ayahnya di umur 4 tahun, sehingga puluhan tahun tumbuh seperti pohon tanpa akar. 40 tahun kemudian, Mark bahkan menyewa detektif untuk menemukan ayahnya. Ini pun tidak menolong. Di tengah keputusasaan inilah ia dibawa oleh sahabat karibnya, Andrew Hervey, berjumpa seorang guru di India Selatan, yakni Mother Meera. Tanpa aba-aba, pria yang tidak lagi muda ini menangis meneteskan banyak sekali air mata di depan guru sejati. Tidak berani melihat mata guru sejati. Biasanya hanya menangis, dan menangis. Tatkala Mark diminta tidur di bawah kamar Mother Meera, di sana ia melihat di alam mimpi cahaya sangat indah di balik guru sejati. Mirip dengan Arjuna yang kehilangan kata-kata saat melihat Sri Krishna. Serupa Ananda yang tidak bisa menjelaskan kekagumannya ketika melihat tubuh indah Buddha. Ujungnya, baktinya kepada guru sejati sangat mengagumkan. Untuk membuat ceritanya jadi ringkas, Mark Matousek bisa melewati apa yang disebut oleh psikolog Carl Jung sebagai malam-malam gelap bagi sang jiwa. Seorang anak yang ayahnya hilang tanpa kabar, puluhan tahun diikuti bayangan kerinduan akan sosok ayah. Di sini resah, di sana gelisah. Kemudian seluruh kegelapan ini bisa diolah menjadi benih cahaya. Hasilnya, buku Mark Matousek yang berjudul Sex, Death, Enlightenment bisa menerangi banyak sekali jiwa. Inilah persisnya yang disebut mengolah karma menjadi dharma. Singkatnya, segelap apapun karma seseorang di masa lalu, asal ia membekali diri dengan bakti sejati kepada guru sejati, di sana ada kemungkinan di mana karma berubah wajah menjadi dharma. Kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak membuat jiwa jadi celaka, sebaliknya membuat jiwa jadi sangat bercahaya. Mengolah luka menjadi cahaya. Mengacu pada temuan Dr. Judith Orloff dalam The Empath Survival Guide, 1/5 manusia di muka bumi ternyata empath. Sejenis manusia yang memiliki benih-benih empati jauh lebih banyak dari orang kebanyakan. Yang perlu diwaspadai, manusia jenis ini mudah terluka. Berita baiknya, kaum empath paling berpotensi untuk bisa diajak menerangi dunia. Masa kecil yang penuh luka, cepat merasa kasihan pada orang lain. Ketika kanak-kanak lebih sering menangis dibandingkan anak lain, tidak jarang disebut cengeng. Orang tua berkali-kali memberi nasihat agar yang bersangkutan lebih kuat menghadapi kehidupan, sering tersentuh mendengar penderitaan dunia. Itulah sebagian tanda kalau seseorang itu empath. Agar tidak bertumbuh menjadi jiwa dengan sejuta luka, sebaliknya bertumbuh menjadi pembawa cahaya, seawal mungkin latih diri untuk menggunakan perasaan sebagai kompas perjalanan. Begitu sebuah tempat memunculkan rasa resah dan gelisah, itu tanda kalau di sana ada banyak vampir energi. Menjauh bersama punggung bersahabat adalah pilihan yang paling menyehatkan. Ciri lain kaum empath, khususnya introvert empath, ia memerlukan lebih sedikit pemancing dari luar seperti pesta agar bahagia. Ia lebih aman nyaman dalam kesendirian. Sering menemukan kebahagiaan mendalam bahkan dari hal-hal kecil seperti udara segar. Pada saat yang sama,
Keramaian lebih banyak menguras energi dibandingkan menambah. Untuk itu, kesendirian yang ditemani keutuhan, di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan, adalah rumah terindahnya kaum empath. Rasa berkecukupan adalah nutrisi jiwa yang paling menenteramkan. Lebih bagus lagi kalau bisa mengolah luka jiwa menjadi benih cahaya saat tumbuh di tengah kesendirian. Sebagai bahan renungan, kehidupan sebagian dibentuk oleh kisah-kisah yang ditulis seseorang di dalam. Agar sembuh dan tumbuh, belajar menjauh dari orang-orang yang menulis kisah buruk dalam hidup Anda, terutama melalui kata-kata yang tidak sehat. Bersamaan dengan itu, tulis ulang kisah hidup Anda. Setidaknya bikin daftar hal-hal yang layak disyukuri atau hal-hal indah yang pernah dilakukan. Meminjam temuan psikolog Carl Jung, perasaan-perasaan yang ditekan lama akan mengikuti seseorang seperti bayangan. Ia akan muncul dalam bentuk bad mood, rasa sedih, atau malah sakit. Yang disarankan, belajar mengolah bayangan menjadi permata spiritual. Persisnya, kita memerlukan kegelapan agar bisa melihat keindahan cahaya. Manusia memerlukan bayangan kesedihan untuk bisa mengerti kedalaman kebahagiaan kemudian. Sebagai bekal spiritual untuk para empath, di sepanjang perjalanan Anda punya tanda-tanda petunjuk jalan. Di siang hari, petunjuk jalannya adalah sinkronisitis, kebetulan-kebetulan yang penuh makna. Dan sinkronisitis akan lebih sering muncul kalau seseorang melaksanakan panggilan kesehariannya sedikit lebih lambat sekaligus penuh kesadaran. Di malam hari, marka jalannya adalah lucid dreaming, mimpi yang terang. Agar daya ciptanya kuat dan hebat, bayangkan hidup yang terang benderang di mata ketiga, di antara dua alis, sekaligus ikhlaskan hasilnya di ulu hati. Sebuah ramuan spiritual yang sangat menyembuhkan. Tidak sedikit manusia yang menemukan rumah indah dengan cara ini. Pendekatan lain, di tulang punggung tersimpan energi kundalini. Lihat tulang punggung sebagai seruling sangat indah. Kemudian tiup dari arah bawah menggunakan gema Aum. Dekati matahari berwarna ungu yang berlokasi di mata ketiga. Siapa saja yang bisa menyentuh matahari terakhir, ia sudah boleh menjadi pembawa cahaya. Sebagaimana diwariskan Yang Mulia Dalai Lama, empati adalah kualitas manusia sejati sekaligus obat yang paling dibutuhkan dunia saat ini. Berbekalkan pesan ini, datangilah keramaian bersama sepasang tangan yang penuh pelayanan, sepasang bibir yang penuh senyuman, serta sepasang mata yang penuh penerimaan. Ya, itulah pembacaan audiobook buku karya Guruji Gede Prama yang berjudul Mengolah Kemarahan Menjadi Kedamaian. Bab berikutnya akan bersambung di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari pembacaan ini. Sampai bertemu kembali.